Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Hendrik Sungkung. Jangan lupa ya, subscribe, like, and komentar, serta share video ini, agar video ini semakin berkembang. Terima kasih semuanya, selamat menonton ya. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, Alkitabnya, karena kita belajar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen, biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya. Yang ketiga, alat tulis, supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis, karena otak manusia terbatas, kadang-kadang suka lupa. Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baiklah, untuk kelas 8, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita di bab yang ke-10, kita akan lihat indikator hasil belajar yang diharapkan yang boleh dicapai oleh setiap siswa. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan keuntungan menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna hidup berkelimpahan. Yang ketiga, siswa membuat karya sebagai wujud sikap hidup berkelimpahan. Dan yang keempat, siswa mulai mempraktekkan hidup sebagai murid Kristus. Jadi, pada kesempatan kita pada pagi hari ini, untuk kita belajar di bab yang ke-10, ada 4 hal yang boleh kita capai bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kalian buka di bab yang ke-10 di buku paket halaman 78. Nah, judul kita pada pagi hari ini hidup berkelimpahan. Nah, sebagai bahan Alkitab, ya, anak-anak, kita lihat dulu di Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Nanti kita juga lihat di 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. Nah, kita lihat dulu dalam Mazmur pasal yang ke-37. Silakan kalian buka Alkitabnya, di sini sudah Bapak tampilkan juga ya. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Tertulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Nah, ayat ini merupakan pengakuan dari pemazmur bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan pasti ditolong Tuhan. Jadi, anak-anak, perlu kita pahami bersama bahwa setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ya, nanti Tuhan pasti tolong. Itu yang perlu kita pegang bersama-sama. Nah, pemazmur berani menyatakan hal ini karena dari pengalamannya. Ia melihat bahwa orang yang hidup benar ternyata tidak pernah mengalami kekurangan sampai ia berusia lanjut. Ini adalah bukti bahwa Allah memelihara dengan baik. Ya, jadi kita lihat bahwa dari pengamatan penulis Mazmur ini melihat bahwa bahkan dari sejak dia muda sampai dia tua, dia tidak pernah melihat orang ya yang hidup benar mengalami kekurangan di dalam kehidupannya. Karena dia sangat meyakini bahwa itulah Tuhan begitu baik, atau bukti Allah menjaga bahkan memelihara orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, tetapi kita lihat ya bahwa pemeliharaan Allah hanya terjadi ketika kita selaku anak-anaknya menjalankan hidup yang berkenan kepadanya. Jadi penyertaan, pemeliharaan Allah, pertolongan Allah ini terjadi jika kalian dan juga Bapak sebagai anak-anaknya Tuhan, kita menjalankan kehidupan ini di mana kehidupan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam bab yang ke-8 telah dibahas bagaimana kita memelihara iman, ya, percaya dengan menjalankan sikap setiap beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Nah, iman yang kita miliki bukanlah iman yang tetap kecil, melainkan iman yang semakin bertumbuh karena mempertahankan kesetiaan beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Jadi di bab yang ke-8 ya, kalian yang mengikuti di pembahasan di YouTube Bapak berarti paham bahwa bab 8 adalah kesetiaan dalam kita beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Itu salah satu kita menjaga atau memelihara iman. Nah, iman yang kita miliki bukan imanlah yang stagnan atau begitu-begitu saja, tetapi kita boleh mengalami iman yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana saya memahami bahwa saya mengalami pertumbuhan iman? Salah satunya seperti ini contohnya. Jika kalian memiliki kebiasaan khawatir, nah, tetapi kalian juga melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan kalian di masa-masa yang sulit. Nah, pengalaman yang demikian kita jadikan iman kita bertumbuh ya. Misalkan kita menghadapi hari esok yang tidak kepastian, tidak ada kejelasan. Kita percaya dan berharap bahwa segala sesuatunya baik karena campur tangan Tuhan. Jadi iman kita bertumbuh, kita tidak mudah khawatir lagi. Jadi khawatir bagian berkurang, tapi harapan demi harapan yang baik yang kita harapkan dari Tuhan boleh kita jadikan sebagai modal kita untuk kita boleh melangkah dengan kepastian bersama dengan Tuhan. Selain itu, untuk harta yang kita terima, kita melihatnya sebagai berkat dari Tuhan, ya. Oleh karena itu kita harus menggunakannya untuk memuliakan Tuhan seperti yang tertulis dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9-10. Demikianlah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi selain kita memelihara iman kita seperti setiap beribadah, berdoa, bahkan membaca Alkitab, bahkan Bapak katakan melakukan hal yang baik, menolong orang lain, menolong sesama, apalagi saudara seiman yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Nah, selain itu ternyata
ketika kita memiliki harta, kita harus muliakan Tuhan. Ini yang penting ya. Jadi kalau apapun yang kita miliki, kita berharap bahwa itu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi kalau kalian bertanya, Pak, bagaimana saya punya harta lalu memuliakan Tuhan? Sangat sederhana. Ya, jawaban adalah ketika kalian punya teman atau punya kenalan atau mungkin kalian punya teman satu sekolah yang orang tuanya tidak mampu, artinya mungkin dari segi finansial kekurangan, misal keuangan sekolah, nah kalian yang punya berkat berlebih atau berkelimpahan, kalian bisa menolong mereka dengan satu syarat, tidak boleh diketahui oleh orang yang ditolong. Artinya kalian berusaha untuk menolong dengan tangan yang tersembunyi, bela Tuhan yang melihat, bahwa percaya Tuhan pasti akan mengembalikannya. Nah, jadi muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama. Ya, jadi kita muliakan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita dengan apapun yang kita miliki. Ya, maka firman Tuhan berjanji bahwa lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Jadi ini kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, berarti ini ada timbal balik yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kamu tabur, itulah kamu tuai. Jika kamu tuai kebaikan, maka menuai kebaikan. Jika kamu menabur kejahatan, maka menuai kebinasaan. Artinya, apa yang kamu tabur, itu juga yang kita tuai. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, janji firman Tuhan untuk hidup berkelimpahan boleh kita alami di dalam kehidupan kita, asal kita mampu. Ya, seperti pemazmur katakan bahwa orang yang hidup yang berkenan kepadanya. Inilah janji firman Tuhan bagi kita semua, tergantung bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana tentang kelimpahan secara rohani. Di bagian pertama tadi kita telah belajar kelimpahan secara jasmani. Kalau jasmani ya kita diberkati oleh Tuhan, ya kita tidak mengalami kekurangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelimpahan secara rohani. Nah, kita bisa pelajari dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 54 sampai 58 yang menyatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi selaku umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui karyanya di kayu salib, hidup kita adalah hidup yang bisa dijalankan dengan tenang, tidak ada lagi dalam ancaman maut karena berada dalam dosa. Orang Kristen menjalani kehidupan di dunia ini dengan tenang karena jaminan pemeliharaan Allah tidak secara jasmani maupun rohani untuk kehidupan akhirat kelak. Ya, jadi kita lihat bagaimana ya bahwa sebagai umat Kristen kita menjalankan kehidupan ini dengan tenang, bukan dengan khawatir, bukan dengan beban. Jadi ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak tahu kita pasti mempunyai masalah di dalam kehidupan kita. Masing-masing Bapak maupun kalian kita punya masalah. Tetapi jaminan firman Tuhan kepada kita boleh menjalankan kehidupan ini dengan tenang. Ya. Tidak lagi dalam kekhawatiran.
tidak lagi dalam beban. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Bahkan alam maut telah dikalahkan. Oleh karena itu, ya, sebagai orang percaya kita punya jaminan bagaimana Allah memelihara, ya, baik secara jasmani maupun rohani, bahkan untuk kehidupan akhirat atau surga nanti. Jadi inilah hal yang sangat penting, ya, yang kita harus pahami. Hidup berkelimpahan itu bagaimana, bukan hanya jasmani. Makanya penting kita selain mendandani tubuh jasmani kita juga perlu mendandani manusia rohani kita. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, rajin berdoa, bahkan selalu melakukan kebaikan, mengasihi, bahkan mengasihi musuh yang memusuhi kita. Dengan demikian kita mempercantik atau mendandani manusia rohani kita. Karena apa? Allah berjanji, Allah menjamin kehidupan kita kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita yang sama-sama tahu kita tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami kematian kecuali Henokh dan juga Elia. Mereka diangkat oleh Tuhan karena bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kalau kita yang tidak bergaul karib dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, mungkin kita akan mengalami kematian. Semua kita pasti mengalami kematian. Nah, setelah kita mengalami kematian, maka ada kebangkitan. Nah, apakah kita menggunakan manusia baru atau kita mengalami api neraka? Artinya itu tergantung bagaimana kita, ya anak-anak. Artinya bahwa kita perlu memahami bahwa manusia rohani kita perlu juga dipelihara, dijaga, bahkan dirawat. Demikian dengan manusia jasmani kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut menjalankan kehidupan di dunia ini. Kita boleh menjalankan tenang dengan harapan bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk di pengantar kita pada pagi hari ini. Apakah kamu merasa bangga menjadi pengikut Kristus? Nah, menurut kalian, apa kalian bangga menjadi pengikut Kristus? Harapan Bapak, kita bangga ya menjadi pengikut Kristus. Bahkan kita bersyukur kita menjadi pengikut Kristus. Bila kamu tidak merasa begitu, mudah-mudahan melalui pelajaran kali ini kamu menjadi lebih mengerti dan menjadi bangga bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Seandainya kalau kalian merasa tidak bangga ya menjadi murid Kristus atau menjadi pengikut Kristus, nah ini harapan Bapak dan ini harapan kita bersama bahwa setelah kita mempelajari atau belajar bersama tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus, bahwa setelah kita belajar ada timbul di dalam diri kalian, ada di dalam hati kalian bahwa kalian bangga, kalian adalah pengikut Kristus, bukan kalian tidak bangga ya. Selanjutnya bagian B, Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Jadi kita lihat ya, Kristus pemimpin utama yang layak kita ikuti. Nah, apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin adalah yang memiliki pengetahuan lebih daripada pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Jadi, maksud dari Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti, ya, artinya apa yang dikatakan pemimpin itu menjadi pegangan atau itu menjadi landasan yang harus kita ikuti. Kenapa kita mengikuti? Karena kita percaya pemimpin adalah orang yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada kita atau lebih daripada pengikutnya. Apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Jadi Kristus adalah pemimpin ya. Itu apapun yang dikatakan oleh Kristus yang ada di Alkitab itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus ikuti, maksudnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa pemimpin jauh lebih tahu daripada kita.
bagaimana sih mencapainya, lalu bagaimana kita mencapainya. Bila seseorang tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya, mungkin ia tidak lagi memerlukan pemimpin. Jadi seorang pemimpin diperlukan dalam situasi di mana orang tidak tahu apa yang ia perlu peroleh dan bagaimana ia memperoleh hal itu. Jadi kalau seorang pemimpin ya sangat kita perlukan ya di dalam kehidupan kita, di mana kita tahu bahwa seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dalam situasi yang sulit atau situasi yang bagi kita itu tidak mungkin kita akan berhasil. Tetapi seorang pemimpin akan tahu cara bagaimana kita berhasil dalam suatu pencapaian. Oleh karena itu, sebagai seorang pengikut Kristus ya, ini merupakan hal yang sangat-sangat menjadi landasan bagaimana kita berpikir, bertindak di dalam kehidupan kita. Semasa hidupnya di dunia ya, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Jadi kita akan lihat alasan yang pertama ya, bahwa semasa hidup Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Nah, kemanapun ia pergi, banyak orang mengikutinya. Pertama-tama, banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan ya. Anak-anak bisa lihat dalam Matius pasal 4 ayat 25 sampai 24 sampai 25. Jadi semasa hidup Kristus dia adalah pemimpin. Nah, buktinya kemanapun dia pergi banyak orang yang mengikutinya, entah karena mereka membutuhkan kesembuhan, entah mereka membutuhkan kelepasan, entah mereka karena ingin mendengarkan Kristus. Tetapi intinya banyak orang yang dibawa kepada Kristus melalui kesembuhan, dan banyak orang yang mengikuti dia. Jadi itulah ciri-ciri seorang pemimpin yang patut kita ikuti. Pasti banyak pengikutnya. Tetapi kita lihat orang yang dibawa kepada Kristus dengan berbagai macam penyakit, semua disembuhkan oleh Kristus. Jadi Kristus tahu bagaimana orang akan mengikuti karena kuasanya, atau orang mengikuti karena melihat apa yang Yesus kerjakan. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Kita mengikut Kristus karena kita percaya, melihat ya firman Tuhan, membaca firman Tuhan bahwa Yesus memang melakukan hal-hal yang ajaib yang dikehendaki Bapa di dalam kehidupannya. Kalian bisa baca dalam Matius pasal 4 ayat 24 sampai 25, bahkan di sepanjang kitab Injil sinoptik baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, semua menceritakan tentang Yesus. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapatkan makna terbaik. Bila kita membaca Matius pasal ke-5 sampai dengan pasal ke-7, seluruh pasal ini penuh berisi petunjuk dan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah kepada para pendengarnya. Perlu kita pahami bahwa pada zaman itu bangsa Israel belum memiliki kitab Taurat dan kitab para nabi dalam bentuk yang mudah dibaca apalagi dipahami. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya itu merupakan penjelasan yang membuka mata mereka tentang apa yang sebetulnya Allah ingin agar mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Contohnya ya, coba perhatikan dalam Matius pasal ke-6 ayat 6 sampai ke-8 tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Ya, inilah firman Tuhannya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang
ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi kita melihat ya teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan di dalam kehidupannya. Selain menyembuhkan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada pendengarnya atau bangsa Israel pada waktu itu, ya, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup agar mendapatkan yang terbaik, ya. Jadi Matius mulai pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 itu isinya adalah seluruh ya petunjuk dan yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi itu merupakan petunjuk, arahan, sikap yang bagaimana kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, selain itu kita juga harus memahami bahwa bangsa Israel ya belum memiliki yang namanya kitab Taurat dan kitab para nabi pada zaman itu ya, pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan kepada bangsa Israel dengan penjelasan, di mana penjelasan itu boleh membuka mata mereka untuk mereka boleh memahami sebenarnya apa yang Allah ingin bangsa Israel lakukan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Yesus menyampaikan pesan, petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya kita menjalankan hidupnya lebih baik daripada sebelumnya, ya, ternyata itulah yang seharusnya menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bangga menjadi pengikut Kristus. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan gambaran ya dalam Matius pasal ke-6, yaitu tentang doa Bapa kami juga nanti ya setelah ayat yang ke-13, 14, 15 ya. Nah, ini bagaimana seharusnya kita berdoa ya. Pada kebiasaan orang pada zaman dahulu ya berdoa di pinggir jalan, di rumah-rumah ibadat, berdoa kencang supaya didengar oleh orang lain. Tetapi perintah Yesus adalah ketika kita mau berdoa kepada Bapa yang berada di tempat yang tersembunyi yang tidak bisa kita lihat ya. Tersembunyi berarti kita tidak bisa melihatnya ya. Kita berdoa ya, tidak bolehlah kencang-kencang, yang penting kita fokusnya kepada Tuhan. Janganlah bertele-tele artinya berulang-ulang ya, minta ini, cukup minta satu ya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita pengen minta kepada Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang kita ingin minta. Jadi kita belajar untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Sebelum kita minta, kita naikkan ucapan syukur, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan layak disembah. Jadi kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus ya menunjukkan teladan bahwa dialah seorang pemimpin. Selain menyembuhkan, diikuti banyak orang ya, Yesus juga mengajarkan, dan pengajarannya boleh membuka mata mereka untuk memahami firman Tuhan, sehingga bangsa Israel ya boleh melakukan, boleh mengetahui apa sih isi hati Tuhan yang pengen dilakukan. Jadi apa sih yang dikehendaki Tuhan, apa sih yang Tuhan ingin agar bangsa Israel lakukan sesuai dengan perintah atau sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus juga memiliki peran penting ya di dalam kehidupan kita, di mana firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita juga melakukan, itulah yang terpenting. Jangan sampai kita hanya menjadi pendengar setia firman Tuhan, sekedar merenungkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Ingat, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan boleh kita melakukan di dalam kehidupan kita,
Seperti contoh, kalau Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, kita belajar juga, walaupun tidak semerta ya pada waktu itu kita mampu mengampuni musuh kita, tetapi kita belajar ya, siapapun yang musuh kita, kita wajib mengampuni. Itulah ya, kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya anak-anak, kita lihat dari pesan Tuhan Yesus ini kita pelajari sedikit 3 hal. Jadi berdasarkan pembacaan yang di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 8 tadi, sedikitnya ada 3 hal yang akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama, menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Jadi, hal yang pertama yang kita dapatkan dari pesan Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menaikkan doa, tujuannya bukan untuk didengarkan orang lain. Ini ingat ya, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Oh, bagus doanya. Tetapi doa merupakan hubungan kita dengan Tuhan, atau kita membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu tujuan utama daripada doa. Yang kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita, apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Jadi kalau misalkan gini, isi doa kalian ya, misalkan Tuhan Yesus, aku jangan minta kesehatan untuk orang tua saya sakit ini, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya orang tua sembuh. Ya sudah, seperti itu. Jadi tidak perlu panjang lebar, bolak-balik ya. Intinya kalian mengucapkan kata-kata yang keluar dari hati kalian, tetapi dengan sikap hormat ya, bukan dengan sikap yang tidak sopan, karena Tuhan itu Maha Kudus. Kekudusannya tidak boleh dilanggar oleh setiap manusia. Yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun kita tetap menunggu sampai kita memintanya. Namun ia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemurah. Yang ketiga ini sederhana seperti ini anak-anak. Walaupun Allah itu tahu isi hati kalian sebelum kalian meminta kepadanya, namun Tuhan juga tetap menunggu sampai kita memintanya. Jadi memang Tuhan itu tahu apa yang kita ada dalam hati kita sebelum kita minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga pengen kita itu mengucapkannya kepadanya. Nah, sebenarnya hal yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menunjukkan sikap kebergantungan kita kepada Sang Allah, Sang Pemurah, Sang Pemberi. Jadi sikap ini yang perlu kita tunjukkan ya, kebergantungan. Kita sangat bergantung sama Tuhan. Ya, manusia adalah ciptaannya dan Tuhan adalah pencipta. Memiliki perbedaan dalam banyak hal, dalam banyak segi. Kita manusia terbatas, Allah tidak terbatas. Artinya kita sangat bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu adalah Tuhan yang Sang Pemberi, Sang Pemurah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat, bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus ini sungguh merupakan suatu kesempatan indah untuk mendapatkan pegangan apa yang harus dilakukan. Jadi bagi siapapun ya, bagi mereka bangsa Yahudi atau Israel pada waktu, atau bagi kita yang membaca firman Tuhan ini, kalau kita sungguh-sungguh ya mau hidup takut akan Tuhan, bahkan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firmankan, ya, kita boleh menjadikan itu sebagai pegangan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, bukan sekedar kita dengarkan dan seperti yang Bapak ungkapkan tadi, tetapi bagaimana kita melakukan. Sebagai contoh ya kalau kita berdoa tidak perlu panjang lebar, kita cukup meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kalau Tuhan bilang kasihlah musuhmu, nah kita juga wajib untuk mengasihi musuh kita.
Jangan sampai kita punya musuh, walaupun orang memusuhi kita tidak boleh punya musuh. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa tidak heran bila Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut. Kemanapun ia pergi selalu ada kumpulan orang yang mengikutinya, yang menunjukkan keingintahuan mereka terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Allah. Jadi banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, ya. Di mana Yesus ada, di sana ada perkumpulan. Di mana Yesus ada, di sana ada orang berbondong-bondong mengikutinya. Itu jelas di dalam firman Tuhan. Jadi dimanapun Yesus berada, di sana ada orang berkumpul. Ini hal yang menarik untuk kita pahami bersama-sama. Nah, mereka ya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan, ya, apa yang Allah pengen mereka lakukan. Jadi sebagai umat Allah, mereka ingin tahu apa sih yang Tuhan inginkan kami lakukan buat Allah. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita juga memiliki kerinduan seperti bangsa Israel. Harusnya kita berpikir, apa sih yang Tuhan pengen lakukan di dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan inginkan dari kehidupan saya? Jadi kalau kalian sudah mulai memiliki rasa ketertarikan seperti itu, rasa keingintahuan kalian seperti itu, terus kalian kobarkan, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanku? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Bahkan apa yang Tuhan pengen aku perbuat kepada orang yang jahat kepadaku, kepada teman yang jahil kepadaku. Kalian harus punya rasa keinginan seperti itu. Jadi dengan demikian kita akan mendapatkan jawaban dari Roh Kudus. Karena Bapak percaya Roh Kudus lah yang menuntun, Roh Kudus lah yang membimbing kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti rencana Tuhan. Makanya manusia sangat bergantung pada Roh Kudus di dalam hal bagaimana supaya Allah menyingkapkan rahasianya di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, inilah kerinduan kita bersama. Kita mengikuti Tuhan Yesus supaya kita ingin tahu kira-kira apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Ini modal utama buat kita semua, buat Bapak, buat kalian. Biarlah ini boleh menjadi pegangan kita bersama. Selanjutnya kita lihat ya pandangan ya menurut Barna ya 2001 menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikuti Kristus kemanapun ia pergi, melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidup kita. Jadi menurut Barna, untuk kita mengikuti Kristus bukan sekedar kemana Yesus pergi kita pergi, tetapi bagaimana ya sikap hidup dan gaya hidup kita mencerminkan bahwa kita ini pengikut Kristus. Artinya dari apa yang kita ucapkan atau tidak ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Ini didasari ya oleh komitmen seumur hidup untuk memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, sebagai contohnya, ketika teman-teman sekelas menyontek saat ujian, kita memilih untuk tidak menyontek ya. Ini untuk siswa agama Kristen ya, dimanapun kalian berada. Inilah contoh bahwa kalian memiliki komitmen seumur hidup kalian untuk memuliakan Tuhan ya, dalam apapun yang kalian kerjakan, baik sebagai pelajar, baik sebagai anak ya, kalian menunjukkan hidup kalian dan memuliakan Tuhan. Nah, sebagai pelajar ini ada contoh yang baik yang Bapak sangat senang ketika ada contoh ini dimunculkan ya. Misalnya ketika kalian ulangan ya, atau kalian ujian, baik ulangan harian, ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester ya, ketika ada teman-teman kalian yang menyontek nih, bahkan mengasih ke kalian contekan. Nah, Bapak anggaplah pasti ada sebagian kalian yang menerima contekan, tetapi Bapak juga percaya ada sebagian kalian memilih untuk tidak menyontek. Nah, kalau kalian mampu memilih untuk tidak menyontek, Bapak percaya adalah kalian menjadi orang-orang yang hebat di tangan Tuhan ya. Jangan pernah menyontek. Menyontek itu sama dengan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, artinya mencuri ya. Ada hukumnya Tuhan.
Tidak boleh mencuri. Karena kita memilih untuk bersikap jujur dan bukan menipu. Jadi menyontek itu menipu juga ternyata ya anak-anak. Kalau kalian berkatakan tidak untuk menyontek, berarti kalian bersikap jujur, tidak menipu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Mungkin kalian juga bertanya, Pak, bagaimana sih saya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sih, Pak? Saya mah hidupnya masih kayak gini, Pak, belum serius dengan Tuhan. Nah, Bapak kasih sarannya kalian bisa baca ya di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Nanti kalian juga buka di Alkitabnya di pasal yang ke-14, masih ayat 1 mungkin, ayat 2, 3 sampai dengan ayat yang ke-25 dan 27. Pada suatu kali ya, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Yesus Kristus. Nah, ketaatan kita kepada Yesus haruslah mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki. Berapa harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus? Ketika dihadapkan pada pilihan yang harus kita ambil adalah ketaatan kepadanya. Jadi kalau ya kalian pengen tahu bagaimana sih Pak saya mengikuti atau menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Nah, inilah kalian bisa baca di sini ya. Nah, di dalam perjalanan mereka banyak orang yang mengikuti Kristus, berduyun-duyun berarti banyak yang mengikuti. Nah, Tuhan berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi ini bukan kita harus membenci ya, bukan itu maksudnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, nah itu maksudnya ya. Bukan berarti kalian, "Pak, saya mengikuti Tuhan Yesus, lalu saya membenci bapak saya, benci mama saya, membenci kakak adik nenek saya, bahkan teman-teman saya benci." Bukan itu maksud Tuhan Yesus, tetapi bagaimana ketaatan kita kepadanya. Kita lebih mencintai siapa di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi saudara kita, bapak ibu kita, tetapi kita lebih mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus di sini ya anak. Jangan nanti Pak Hendrik nyuruh kalian tuh benci sama bapak ibu kalian. Itu tidak seperti itu. Intinya berapapun harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus adalah kita ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang cukup sulit, misalnya di dalam kehidupan kalian. Sebagai contoh, apakah kalian tetap percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat atau kalian meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kalian? Kalau pilihan kalian tetap memilih Yesus adalah juru selamat, berarti kalian memiliki ketaatan yang tepat di hadapan Tuhan. Maksudnya kalian lebih mengutamakan Tuhan. Jadi mengutamakan Tuhan atau mencintai Tuhan melebihi apapun, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ya. Itulah syarat yang harus dimiliki seorang murid yang setia di dalam Tuhan. Tuhan melebihi apapun, Tuhan lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Karena adalah Tuhan dan penyelamat adalah pencipta kita. Hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi. Hukum yang pertama harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Itu sesuai dengan Matius pasal 22 ayat 37. Jadi, apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya di atas segala yang ditawarkan dunia? Setelah itu, kita harus mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. Jadi, hukum yang pertama, kasihlah Tuhan. Dan kedua, kasihlah juga sesama manusia. Kecenderungan manusia adalah mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang
yang ia inginkan. Jadi ini salah satu kecenderungan sifat alami manusia. Kecenderungannya adalah mementingkan diri sendiri atau mementingkan kepentingan sendiri tanpa peduli dengan kepentingan orang lain. Tetapi hukum yang diajarkan Tuhan Yesus ini justru mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi hukum yang Yesus ajarkan, ya, hukum yang kedua adalah kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya kita tidak egois dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh terlalu angkuh dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau mengasihi orang lain, berarti kita mengasihi diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Itu hal yang tidak benar. Nah, bila ini dipraktikkan oleh semua orang di dunia ini, tentu kita akan mengalami hidup dalam damai sejahtera. Sejahteranya tidak ada lagi perkelahian, pertikaian, atau perang. Jadi kalau orang saling mengasihi satu dengan lain, maka tidak ada lagi pertengkaran atau perkelahian. Ya, tidak lagi pertikaian bahkan perang. Ya, kita lihat kenapa ada perang, karena saling mementingkan kepentingannya sendiri tanpa peduli dengan kepentingan orang lain. Perang terjadi karena perebutan atau tidak saling menghargai satu dengan lain. Demikian pertikaian dengan perkelahian. Nah, sayangnya tidak semua umat manusia memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan yang menginginkan kebaikan umat yang dikasihnya. Ini memang kita memahami atau kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Kalau ini kita jalankan di semua kehidupan manusia, maka tidak ada terjadinya permusuhan, ya. Tidak terjadi pertengkaran, bahkan perang. Oleh karena itu, kita yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, kita harus memahami bahwa kita tidak boleh mementingkan atau memiliki kecenderungan keegoisan yang sifatnya diri sendiri. Oleh karena itu, kita belajar bagaimana menempatkan kepentingan diri sendiri, ya, di bawah kepentingan bersama, bukan bersama di bawah kepentingan diri sendiri, ya, tetapi kepentingan bersama itu di atas segala-galanya, dan kepentingan sendiri kita menaruh di bawah, egonya kita di bawah. Apa yang kita peroleh dengan mengikut Kristus? Jadi menurut kalian, ya, menurut pengalaman kalian, kira-kira apa yang kalian peroleh kalau kalian menjadi pengikut Kristus? Bapak, yang pertama adalah Bapak sangat yakin dan percaya ketika Bapak mengikuti Kristus, Bapak mendapatkan jaminan hidup kekal bersama dengan Kristus. Ya, ada jaminan keselamatan kekal di dalam Kristus, di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus. Nah, di sini kita coba lihat, ya, yang pertama, jaminan pertama adalah bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 17 menyatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Keselamatan ini, keselamatan yang kita terima, ya, bersama-sama itu kita peroleh, ya, bila kita mau mengakui bahwa Kristus juru selamat kita. Di dalam Kristus, ya, kita mendapatkan jaminan keselamatan bahwa hidup kita setelah berakhir di dunia ternyata berlanjut di surga dan bukan di api penghukuman. Inilah janji atau inilah yang akan kita peroleh, ya. Kita akan menerima jaminan keselamatan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kalian masih bingung, Pak, apa yang saya peroleh mengikuti Kristus? Ya, ingat anak-anak, ketika kita berakhir di dunia ini, kita diperhadapkan dengan dunia akhirat atau surga, atau kita diperhadapkan dengan neraka. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, meletakkan Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan di atas semua yang kita cintai, semua yang kita kagumi di dunia ini, maka Bapak sangat percaya, ya, dunia yang kita tuju adalah surga. Itu jaminannya. Tetapi kalau kita menempatkan Tuhan atau Kristus di nomor yang keberapa, bahkan nomor yang ke-100, bahkan tidak peduli, maka
Bapak sangat percaya dan yakin kita berada di penghukuman. Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu jaminan buat kita semua. Di dalam Kristus ada keselamatan, ada kepastian. Selanjutnya anak-anak, dari mana kita tahu tentang hal ini? Maksudnya hal di atas tadi. Nah, jawabannya kita temukan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 sampai ayat ketiga. Yesus mengatakan begini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada kamu pun berada." Indah sekali, bukan? Jadi janji Tuhan Yesus ini coba bandingkan dengan mereka yang tidak mengenal Yesus dan karena itu tidak memiliki pengetahuan apa yang akan terjadi saat mereka mengalami kematian. Jadi inilah janji yang begitu indah buat kita semua, ya, bahwa Yesus pergi ke rumah Bapaknya, tujuannya adalah menyediakan tempat tinggal. Bahkan Yesus mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Selain itu, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi ini. Ini luar biasa. Di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal. Yang kedua, Yesus yang menyiapkan. Setelah itu Yesus datang lagi untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada. Ini sungguh luar biasa janji firman Tuhan. Ini bukan janji-janji manis, ya, bukan janji-janji palsu, tapi ini janji sesuai dengan firman Tuhan yang perlu kita pegang, yang perlu kita menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita percaya, ya, bahwa manusia pasti mengalami kematian. Setelah kematian kita mengalami kebangkitan. Apakah kebangkitan menuju kepada kehidupan kekal atau kepada kematian kekal di api neraka? Jadi ada dua pilihan. Hidup benar di dalam Tuhan, takut Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, mengasihi semua orang, maka kita percaya surga menjadi bagian milik kita. Selain kita percaya. Nah, selain sebaliknya, kalau hidup kita tidak benar selama kita hidup dunia, ya, tidak mengerti kebaikan, tidak peduli dengan orang lain, tidak mengasihi, ya, tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka ya udah jaminannya kematian. Itu pilihan kita masing-masing. Baiklah, kalian menentukan pilihan kalian. Harapan Bapak, kalian memilih takut akan Tuhan, menjalani perintah Tuhan, bahkan mengasihi semua orang tanpa memandang, tanpa memilih siapapun yang kita kasih, karena manusialah semua ciptaannya Tuhan yang perlu mendapatkan kasih dan sayang satu dengan yang lain. Selanjutnya anak-anak, yang kedua, dengan percaya kepada Kristus, kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 menyatakan ucapan Tuhan Yesus, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup mempunyai dalam segala kelimpahan." Jadi kalau kita memahami ucapan Tuhan Yesus, ya, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Kristus datang, ya, supaya kita mempunyai hidup, ya, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, sungguh benar, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh kelimpahan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui firman-Nya seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan, melalui pembacaan Alkitab dan persekutuan dengan sesama, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kelimpahan yang sudah dikaruniakannya. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, "Pak, saya kok kekurangan terus, Pak, di dalam kehidupan saya?" Nah, kalau kalian memiliki pertanyaan demikian, jawaban adalah jangan pernah hanya melihat apa yang kalian lihat. Maksudnya, jangan pernah melihat, ya, sebatas pada diri kalian sendiri. Nah, coba bandingkan kalian dengan orang lain. Misalkan, bandinglah kalian dengan seorang
pengemis atau seorang anak yang sedang meminta di jalan-jalan. Apa bedanya? Pertama, kalian bisa sekolah. Mereka belum tentu bisa sekolah. Jadi, mengapa kita tidak mengalami hidup dalam kelimpahan dengan Tuhan? Mungkin kita tidak pernah akrab dengan Tuhan, ya. Kita tidak pernah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, bahkan bersekutu bersama dengan sesama, ya, yang percaya kepada Kristus. Nah, ketika kita melakukan 3 hal tadi, ya, bangun hubungan intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bahkan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, terus sering melakukan persekutuan bersama-sama dengan sesama pengikut-pengikut Kristus, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh sukacita, penuh dengan hati yang bersyukur. Maka kelimpahan, ya, secara otomatis Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Yeremia pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, ya, ini kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Apakah kamu jeli memperhatikan, ya, perbedaan antara sumber air dengan kolam buatan manusia yang bisa bocor sehingga tidak dapat menahan air? Mana yang akan kamu pilih? Sumber air yang tiada hentinya menghasilkan air, atau membuat sendiri kolam yang menampung air? Nah, pernyataan ini ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi ini juga merupakan pernyataan yang sangat tepat tentang bagaimana hidup di luar Kristus. Ketika kita menggali dari janji dan kuasa Tuhan yang adalah sumber air yang tiada putusnya mengalir berkat bagi kehidupan, kita menemukan kekuatan yang tiada habisnya. Namun ketika kita menggali dari sumber kita sendiri, tentu ada batasannya. Jadi inilah janji firman Tuhan sebenarnya bagi bangsa Israel, ya. Bangsa berkali-kali, bahkan dikatakan sebab 2 kali umatku berbuat jahat, artinya lebih daripada 1 kali mereka bahkan meninggalkan Tuhan. Mereka sebenarnya sudah mendapatkan air hidup, tetapi mereka mencari, ya, atau mereka membuat sendiri lagi. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan sudah menyiapkan sumber air hidup di dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kadang kita tidak merasakannya karena kita meninggalkan Tuhan. Iman kita mulai rapuh, iman kita mulai goyah, bahkan kita tidak memelihara iman di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikatakan meninggalkan Tuhan. Jadi belajarlah kita untuk mengerti, memahami firman Tuhan, bahwa firman Tuhan seperti air sumber yang tiada habis di dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu sumber air? Kalau kita tidak pernah mengenal atau membacanya, bahkan mengetahuinya. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang pengen membuat air hidup sendiri, maksudnya mencari sumber-sumber di luar Tuhan, di luar Kristus. Kalau kita mencari sumber kebenaran di luar Kristus, maka kita tidak akan pernah menemukannya. Jadi sumber kebenaran kita hanya di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan Alkitab, adalah firman Tuhan buat kita semua. Oleh karena itu, penting membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah janji firman Tuhan boleh tergenapi di dalam kehidupan kalian, di dalam kehidupan Bapak juga. Siapapun yang taat melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Itulah janji firman Tuhan kepada setiap orang yang mau hidup dalam kelimpahan. Inilah rahasia hidup berkelimpahan, seperti pembahasan kita di atas, ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa banyak orang hanya mencari Tuhan karena ingin mendapatkan berkat jasmani saja. Tapi janji Tuhan tidak terbatas untuk hal-hal jasmani, melainkan untuk hal-hal yang menjadikan kualitas kehidupan kita sungguh baik. Tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu beserta kita melewati berbagai peristiwa yang paling mengerikan sekalipun. Ingat bahwa kita tidak perlu khawatir, ya. Karena apa?
Tuhan beserta kita. Ini yang kita perlu menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Bahkan Natal kita, ya, Natal gereja-gereja se-Indonesia ya, hampir tema Natalnya tentang Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi kita juga tidak perlu khawatir, kita percaya Tuhan beserta kita. Sekalipun kita pada hari-hari ini ya, di tahun 2021 juga masih berada di masa pandemi, kita juga percaya Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak perlu khawatir ya. Sekalipun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sungguh mengerikan, ingat Tuhan beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Nah, satu hal lain yang juga penting kita perhatikan adalah suatu sumber air akan menjadi berkat bila tidak disumbat alirannya. Sebaliknya, bila aliran itu disumbat, maka semakin lama air akan semakin keruh. Karena itu jadilah saluran berkat bagi orang lain agar berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua tentang menjadi berkat ya. Jadi kita itu tidak boleh menjadi orang yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Maksudnya kehidupan kita wajib untuk menyalurkan berkat. Nah, berkat yang kita terima, kita juga salurkan buat orang lain. Nah, Pak, bagaimana sih saya menyalurkan berkat bagi orang lain? Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, ya, kita sama belajar ya firman Tuhan. Nah, untuk kita menjadi berkat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, coba kalian perhatikan teman-teman sekolah kalian. Adakah mereka yang kurang mampu? Adakah adakah di antara teman-teman kalian yang perlu tolong? Atau kalian bisa lihat di sekeliling kalian, misalkan di tempat tinggal kalian, di sekitar tempat tinggal kalian, misalkan ada pengemis atau orang-orang gelandangan, kalian bisa memberikan mereka berbagi berkat lah kepada mereka. Itulah salah satu berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi sandungan buat orang lain. Nah, harus diakui bahwa tawaran yang diberikan dunia ini menarik. Nah, menurut kalian, apa sih yang menarik dari tawaran-tawaran di dunia ini? Ya, banyak Pak, mungkin ya. Kesenangannya begini-begini Pak, ya. Kalau namanya berbagi itu kan kita memberikan hak kita kepada orang lain Pak. Misalkan kita punya uang atau kita punya bahan makanan gitu kan, kita berbagi, berat Pak. Buat saya aja habis ingin berbagi. Biasanya memang dunia ini menawarkan hal-hal yang menarik. Malas belajar Pak. Mau jadi presiden sudah ada presiden, mau jadi menteri sudah menteri, mau jadi tentara sudah ada tentara Pak. Nah, biasanya dunia memang menawarkan hal-hal yang praktis ya, seolah enak aja ya. Coba kamu perhatikan ya, iklan-iklan yang ada di media massa atau yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Kenikmatan kopi yang asli hanya diperoleh dari bla bla bla. Kini saatnya Anda berlibur bersama keluarga ke bla bla bla. Iklan ini mengarahkan kita untuk melakukan hal yang belum tentu kita perlukan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang ditawarkan dunia, prioritas hidup kita teralih kepada hal duniawi yang tidak kekal, artinya yang akan binasa, padahal bukan ini yang Tuhan inginkan. Iblis dapat menggunakan banyak cara untuk membuat perhatian dan hati serta pikiran kita beralih dari Tuhan. Karena itu, hendaklah kita bijak dalam mewaspadai apa saja hal-hal yang dapat membuat perhatian kita beralih dari Tuhan. Nabi Hosea pernah menyampaikan ya firman Tuhan kepada bangsa Israel, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 4:6. Ayat ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa hidup tanpa pengetahuan akan Allah akan membuat kita kehilangan arah sampai akhirnya Tuhan sendiri yang melupakan kita. Jadi kita melihat ya memang dunia khususnya ya di media-media massa atau di iklan-iklan ya, memang semua iklan-iklan menunjukkan produk ya, produk kopi kah, mie kah, telur kah, apa saja ya, jam kah, handphone kah. Nah,
Kalau hal-hal itu bisa membuat kita beralih fokus, beralih perhatian kita dari Tuhan kepada benda-benda tersebut, maka kita sedang menuju kepada kebinasaan pastinya. Karena beralih kepada perhatian. Yang tadinya rajin membaca Alkitab, sudah terpegang handphone lupa baca Alkitab. Padahal di handphone juga bisa dipasang aplikasi Alkitab. Kapan aja bisa dibaca. Tidak ada alasan untuk tidak baca Alkitab. Jangan sampai Tuhan yang melupakan kita karena kita melupakan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah melupakan kita, adalah ciptaannya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan supaya tidak mudah dialihkan. Oleh karena itu, milikilah dasar yang benar, yaitu pondasinya firman Tuhan. Kalau pondasinya adalah firman Tuhan, maka kita tidak mudah digoyahkan. Ya, kita butuh HP, kita butuh TV juga butuh. Semua hal-hal yang ada di dunia ini kita butuhkan. Tapi jangan sampai mengubah pengalihan kita dari Tuhan kepada benda-benda tersebut. Maksudnya, lupa dengan Tuhan ketika megang handphone, lupa dengan Tuhan ketika megang game. Itu merupakan hal yang sangat-sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Tetap utamakan Tuhan di dalam segala pun yang kita kerjakan. Main game boleh, main, ada batasannya. Ingat, Tuhan adalah pencipta kita. Jangan sampai kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Nah, memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan itu kita mengenal Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya pengalaman-pengalaman yang unik dengan Tuhan. Itulah kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan, bahkan dalam pengetahuan kita akan kebenaran. Selanjutnya boleh kita lihat ya anak-anak bahwa rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Selain itu, dengan menjalankan perintah-perintahnya, tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan serta janji-janjinya, kita mendapatkan kekuatan bahkan karunia-Nya. Bila kita membaca firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Tuhan. Di sana tertulis pula mengenai apa saja sifat-sifat Allah dan mengapa Allah begitu mengasihi umatnya dan janji-janji yang Allah miliki untuk kita selaku anaknya. Alkitab bukan hanya menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah, melainkan juga tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Selain hukum kedua yang disampaikan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 39, kita juga dapat membaca penjelasan lebih rinci tentang bagaimana Alkitab mengatur hubungan kita dengan sesama. Ya. Jadi kita boleh melihat jadi rahasia hidup berkelimpahan bagaimana kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Selain mengasihi Allah, kita juga melakukan atau menjalankan perintah-perintahnya dengan takut. Tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terus kita juga belajar apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk menerima janji-janjinya. Jika Tuhan bilang tidak menyimpang ke kiri, ya kita tidak ke kiri. Tidak boleh menyimpang kanan, tidak kita menyimpang Karena kalau kita menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, maka janji-janji firman Tuhan tidak akan tergenapi di dalam kehidupan kita karena kita menyimpang. Nah, setelah itu kita diberikan kekuatan karena karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, kalau kalian membaca firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian, Keluaran sampai Wahyu, ternyata kita menemukan banyak sekali mengapa Allah begitu mengasihi umatnya Terus bagaimana Allah memberikan janji-janjinya kepada kita selaku anak-anak Tuhan. Selain itu juga Alkitab juga menjelaskan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Artinya kita tidak boleh mempunyai musuh. Walaupun berkata ada orang yang musuh kita tidak boleh punya musuh anak-anak. Nah, oleh karena itu penting untuk kita boleh memahami bahwa sesungguhnya Alkitab adalah firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita kepada manusia sebagai petunjuk, sebagai jalannya untuk kita mengenal Tuhan, untuk
jalan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, sebagai jalan bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, kini setelah kita mengetahui bagaimana hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, apakah kita masih memiliki hidup di luar Dia? Semoga tidak demikian. Jadi, setelah kita pelajari tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus Yesus, ya, apakah kita mau masih hidup di luar Kristus? Bapak jawab, semoga tidak demikian. Kita bangga, bahkan kita sangat-sangat bangga menjadi pengikut Kristus, bahkan hidup di dalam kelimpahan bersama dengan Kristus. Selanjutnya anak-anak, di sini ada bagian C ya, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada nomor 1 menyanyi dari Kidung Jumat. Nah, kita lewatin aja ya anak-anak. Nah, kita langsung ke nomor 2 ya. Tanyakan ya kepada 2 orang temanmu ya. Jadi 2 orang ya temanmu ya minimal ya. Apa yang terutama dalam hidup ini ya? Muliakan Tuhan atau mendapatkan nilai baik? Jadi tanyakan, ini panduan pertanyaan ya. Apa yang terutama dalam hidup mereka? Di sini ada muliakan Tuhan atau mendapatkan nilai baik. Nah, selanjutnya kalian tanya juga alasan mengapa mereka memilih hal tersebut. Misalkan, oh saya memuliakan Tuhan aja, alasannya apa? Atau, oh saya mendapat nilai terbaik, nilai yang baik, alasannya apa? Nah, setelah itu ya, menurutmu, jadi menurut kamu ini ya, menurutmu apakah pilihan temanmu itu tepat? Kalau tepat, iya. Mengapa demikian? Jadi misalkan dia pilih, oh nilai terbaik. Apa kamu setuju? Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Sama dengan memuliakan Tuhan. Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Nah, nomor 3, apa saja kesulitan remaja seusiamu untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu boleh meminta ya pendapat dari teman-temanmu, baik yang ada di lingkungan gereja, rumah, dan sekolah. Jadi, nah, menurut kalian di usia remaja kalian, apa sih yang buat kalian itu sulit mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, selain itu kalian juga minta tanggapan ya, pendapat dari teman kalian, walaupun itu tidak pokok ya. Jadi kalian tetap memberikan jawaban yang utama, nanti minta tanggapan dari teman-teman kalian. Bisa kerabat terdekat kalian, bisa bapak mama atau orang kakak atau adik, tapi dengan adik yang masih kecil ya, yang tidak paham apa-apa. Nah, nomor 4, bacalah Mazmur pasal 31 sampai pasal 40. Jadi pasal 31 sampai pasal yang ke-40. Jadi ada sekitar 10 pasal yang kalian baca ya. Dan temukan sedikitnya 3 janji yang Allah berikan kepada orang yang mau taat kepadanya. Jadi di sini cuma 3 ya. Bisa nanti sesuai dengan guru kalian apakah minta 10 atau 15, karena di sini pasalnya banyak ya. Jadi ada 3 janji Tuhan ya yang diberikan kepada orang yang mau taat kepadanya. Ya, jadi kalian baca Mazmur pasal 30, 32, 33, 4 sampai 40, terus temukan 3 janji. Ya. Bahwa Allah janji Allah yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang taat kepadanya. Kalau nanti kalian kurang paham, boleh tanyakan ke Bapak atau di kolom komentar di bawah ya. Puji nama Tuhan, kita masuk di bagian D, evaluasi ya. Ini ada tugas buat kalian. Nomor 1, sebutkan sedikitnya 2 hal. Jadi 2 hal ya. Mengapa kita harusnya bangga menjadi pengikut Kristus. Jadi sebutkan minimal 2 hal ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, sampai 10. Terserah kalian, tapi minimal 2 ya. Mengapa kita seharusnya bangga menjadi pengikut Kristus? Bisa dengar penjelasan di atas ya. Nomor 2, dari mana kita tahu bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berkelimpahan? Jadi menurut kalian, dari mana kita tahu ya bahwa hidup kita adalah hidup dalam kelimpahan? Nomor 3, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan? Jadi nomor 3 ini, apa yang kalian harus lakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan? Nomor 4, pikirkan ya tentang suatu kebiasaan atau hobi yang mungkin kamu senang lakukan, tetapi kenyataannya setelah kamu pikirkan ulang-ulang,
belum tentu hal itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah kamu rela meninggalkan kebiasaan atau hobi itu ya sebagai syarat untuk mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh? Misalnya begini ya, game nih misalnya membuat kalian uh, lupa dengan waktu, lupa dengan masa depan kalian, ya fokus main game. Nah, kalian berpikir lagi, ya, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu menyenangkan orang tua kalian bahkan ya? Apakah itu menyenangkan buat masa depan kalian? Jadi, nah, apakah kalian mau meninggalkan hal yang buruk? Ini hal yang buruk ya. Kalau ini positif ya jangan ditinggalin. Rajin ibadah, tiba-tiba kalian berhenti beribadah, jangan. Justru hal yang buruk kalian tinggalkan untuk hal supaya apa? Kalian bisa meninggalkan hobi-hobi kalian untuk syarat utama ya, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan yang baik nomor 1 sampai nomor 4 ya 1, 2, 3, 4 itu semua ada di pembahasan. Silakan kalian simak dengan baik-baik penjelasan di atas supaya kalian bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan. Jangan asal dijawab ya anak-anak. Nah, kalau kalian kurang paham bisa japri ke Bapak, bisa di komentar di bawah juga ya. Di komentar di bawah ini nanti Bapak bisa beri tanggapan ke kalian. Bisa ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Puji nama Tuhan untuk kelas 8. Untuk bab yang ke-10 kita masuk di rangkuman. Di dalam Tuhan kita bisa mengalami hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan hanya dari aspek material tetapi juga spiritual. Kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, percaya pada janji-janjinya dan mengalami kuasanya. Puji nama Tuhan, jadi rangkuman kita pada pagi hari ini bahwa untuk kita boleh mengalami hidup berkelimpahan, ya, tidak hanya terjadi pada aspek materi, maksudnya secara finansial, ya, tetapi secara spiritual. Baik materi dan juga spiritual harus terjadi keseimbangan. Jangan hanya berkelimpahan di materi tapi rohaninya boblok atau jelek, bahkan tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya. Nah, salah satu kunci dari hidup berkelimpahan adalah pertama, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya, segenap jiwa dan segenap akal budi. Artinya dengan segenap aspek kehidupan kita, baik hati kita, ya, jiwa kita, bahkan akal budi kita, bahkan pengetahuan kita. Dan kita tetap percaya bahwa janji-janji firman Tuhan boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Bila kuasa Tuhan boleh kita alami. Puji nama Tuhan, untuk kelas 8 kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Silakan kalian ambil sikap berdoa. Doa dimulai. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau berikan pada kami hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran tentang hidup berkelimpahan. Ajari kami untuk tetap mengikuti teladan Yesus sebagai pemimpin untuk kami beroleh lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, sampai jumpa di pembelajaran kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.